bagaimana caranya terhindar dari fitnah wanita. Soalnya di kampus fitnah wanita begitu banyak sekali. Nabi mengatakan, ya ma'syaras syabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu maka menikahlah. Menikahlah. Nabi menyuruh para pemuda untuk menikah. Khususnya pemuda yang sudah sering terganggu dengan fitnah-fitnah itu. Ya, kalau sudah sering terganggu dengan fitnah perempuan, maka ini kalau punya kemampuan, ya, kalau punya kemampuan, yakin ya mampu mengarungi bahtera rumah tangga dalam keadaan sambil kuliah, maka menikahlah, tidak apa-apa. Banyak contoh, sebagian teman ustadz kita sih ada yang menikah sama masih kuliah. Ya, kalau memang itu kita khawatirkan bisa mengganggu iman kita. Ya, tapi kalau kita belum mampu menikah, kita mau sekali menikah, tapi secara finansial belum punya, ya, juga masih khawatir apakah bisa menjalankan memimpin sebuah rumah tangga, sementara juga harus kuliah, sementara juga masih bergantung kepada orang tua, bantuan tiap bulan pengiriman dari orang tua. Ya, dia merasa khawatir tidak mampu menjalani pernikahan. Tapi kadang-kadang sebagian ada yang berani, ya bisa insyaallah. Saya sambil kuliah, sambil kerja banyak bisa dikerja. Ya, saya bisa menikah. Dia menikah. Ada yang agak penakut sedikit. Dia khawatir tidak bisa ini, ya. Masa dia kalau tidak bisa, maka faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi benteng, Jadi perkuat ibadah. Itu akan menjadi benteng yang bisa menghalangi kita dari fitnah wanita. Dan banyak lagi kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, banyak yang secara umum mengisyaratkan kepada kita bagaimana cara untuk menghindari jatuhnya kita dalam dosa pada secara umum, termasuk dosa fitnah wanita. Ya. Di antaranya jangan memberadakan diri di tempat di mana kita bisa terfitnah. Ya. Usahakanlah kalau di kampus itu ya jangan kumpul-kumpul dengan perempuan. Kalau sudah tahu kalau saya kumpul saya akan terfitnah. Jangan kumpul dengan perempuan. Jangan cerita dengan teman-teman perempuan. Ya, jangan duduk dekat teman perempuan. Pokoknya jauhkan diri Anda. Ya, karena sudah tahu ini sumber penyakit bagi saya. Ya, saya ini tidak bisa fitnah wanita, bahaya. Ya, maka saya harus menghindari sebabnya. Kalau sudah tahu Anda gampang terfitnah oleh wanita, maka hindari sebabnya. Jangan berdekatan dengan teman perempuan, jangan duduk di dekatnya, jangan cerita dengannya. Biar mereka bilang sombong, terserahlah. Anda tidak tahu bagaimana kondisi hati saya ini. Ya, saya ingin menyelamatkan diri saya. Itu satu. Hindari sebab yang bisa menjatuhkan Anda ke dalam fitnah. Yang kedua, berkawanlah dengan kawan-kawan yang baik, yang soleh. Berkawan dengan teman-teman yang rajin, aktif di lembaga dakwah kampus, yang rajin kajian, yang rajin ke masjid. Berkumpul dengan mereka selalu, supaya suasana iman itu selalu terjaga. Ya, karena di antara yang bisa menghindarkan diri dari fitnah ketika iman kita kuat. Ketika iman kita kuat, maka insya Allah dengan kekuatan iman bisa menghindarkan kita dari fitnah wanita. Nah, salah satu cara untuk menguatkan iman adalah berkumpul dengan kawan-kawan yang imannya kuat. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang akan terpengaruh dengan kualitas agama kawannya. Maka cari teman-teman yang soleh, ya, bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka, supaya iman kita semakin tumbuh, semakin kuat, ya, dan semakin mampu kita menghindari godaan-godaan wanita. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari fitnah perempuan. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah perempuan. Ya. Ketika ada muncul di hati kita godaan-godaan, perbanyak doa. Ya Allah, hindarkan saya dari fitnah perempuan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa misalnya. Ya, perbanyak doa karena Allah yang bisa membalik hati kita. Ya, Allah yang bisa membalik hati kita. Kemudian perdalam terus ilmu agama.
Belajar agama sedalam-dalamnya. Ya, ada pengajian-pengajian, hadir pengajian, ada kajian-kajian, ikut kajian-kajian, ikut tarbiyah-tarbiyah. Yang akan menambah ilmu kita, akan menguatkan iman kita, akan menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi benteng kita dari fitnah perempuan. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan agar kita insya Allah dengan izin Allah terhindar dari fitnah perempuan yang memang merupakan fitnah yang paling berbahaya. Jadi fitnah yang paling berbahaya itu fitnah perempuan. Ya, kebinasaan Bani Israel itu pertama karena fitnah perempuan. Ya, karena itu para ulama sampai ditanyakan pada Sa'id bin Musayyib ketika beliau sudah tua, ya sudah tua dan sudah buta, ditanyakan apakah fitnah apa yang paling Anda takuti, dia katakan fitnah perempuan. Padahal sudah tua dan buta, tapi masih tetap mengatakan fitnah yang paling berbahaya fitnah wanita.